Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Siapa yang menyiksa Brigadir Joshua? Apakah sebelum dibunuh disiksa dulu? Mengapa mayatnya tidak boleh dibuka peti mati mayatnya waktu datang? Sampai akhirnya keluarga dari Joshua memaksa untuk melihat mayat untuk terakhir kalinya, dan ketika dibuka setelah dilarang oleh polisi, mereka mendapati kenyataan banyak luka-luka di dalam tubuh Brigadir Joshua, dan tampaknya dia disiksa sebelum meregang nyawa dan dicabut oleh malaikat maut. Pertanyaannya, siapa yang menyiksa itu? Narasi penyiksaan itu tidak muncul kecuali berganti dengan narasi pelecehan seksual. Baik pelecehan seksual itu ada di Duren 3, kemudian pindah ke Magelang, tapi tetap tertutup narasi penyiksaan itu. Mungkin Pak Mahfud bisa mengawal bagaimana manusia itu bisa disiksa oleh manusia lainnya sebelum dibunuh. Jadi naluri manusia purba itu muncul dalam naluri manusia modern Indonesia. Kepengisan di dalam memperlakukan manusia yang harusnya dimuliakan itu bisa muncul dari manusia Indonesia yang kita lihat bekas-bekas kepengisan dan naluri purba itu ada dalam sekujur tubuh Brigadir Joshua, sebagaimana naluri kepengisan dan naluri manusia purba itu ada di dalam 6 mayat syuhada Front Pembela Islam, Laskar Front Pembela Islam. Siapakah yang menyiksa mayat 6 mayat Front Pembela Islam? Itu tidak muncul di pengadilan, atau setidak-tidaknya suaranya menjadi samar, padahal penderitaan 6 orang itu sebelum dikirimi 19 peluru, alangkah sakitnya mereka disiksa sebelum dibunuh. Penyiksaan yang dilakukan, yang diterima, penderitaan yang diterima oleh Brigadir Joshua itu sama penderitaan yang diterima dan diderita oleh 6 Laskar Front Pembela Islam. Sama-sama disiksa oleh polisi. Pertanyaannya, apakah dalam proses rekrutmen dan pelatihan polisi itu memang kurikulum penyiksaan itu bagian yang inherent, bagian yang integral dalam proses pendidikan untuk menjadi seorang polisi? Ataukah memang naluri kebiadaban itu memang tidak bisa dikendalikan jika orang memiliki kekuasaan dan memiliki senjata? Nah, Pak Mahfud bisa mengungkapkan kembali atau memberikan highlights atau stabilo bahwa kalau dibunuh itu ya dibunuh saja, kira-kira begitu. Nggak usah pakai disiksa. Buat apa disiksa kalau kemudian harus dibunuh? Jadi ini satu pemikiran awal bagaimana seharusnya memperlakukan seorang manusia yang tidak berdaya sebagai seorang tawanan di hadapan moncong senjata dan kekuasaan. Dan jenderal-jenderal
pahlawan revolusi itu konon juga disiksa oleh komunis, ya, oleh anggota partai komunis sebelum dibunuh di lubang buaya. Konon begitu. Jadi naluri untuk menyiksa itu memang harusnya diminimalisir, ya. Di dalam Islam menampar wajah, memukul wajah itu diharamkan. Seorang bapak memukul wajah itu adalah suatu perbuatan yang tercela dan haram memukul wajah. Dan haram juga menumpahkan darah. Menumpahkan darah adalah bagian dari ajaran syariat Islam. Tujuan syariat Islam ada 5. Salah satunya menjaga kemuliaan nyawa manusia. Menumpahkan darah adalah perbuatan yang diharamkan di dalam perspektif Islam. Penyiksaan-penyiksaan yang kita dengar, baik di kilometer 56 syuhada dari Laskar Front Pembela Islam, dan penyiksaan yang kita dapatkan sekali lagi dialami oleh Brigadir Joshua yang agama Kristen itu, atau penyiksaan yang diterima, penderitaan yang diterima oleh 6 Laskar Front Pembela Islam yang orang beriman itu, yang beragama Islam itu, adalah menjadi catatan buruknya demokrasi kita di saat usia Republik Indonesia sudah 77 tahun. 77 tahun masih menyisakan sifat-sifat naluri manusia purba, sifat-sifat bengis yang masih terselip dalam relung-relung manusia modern. Dan manusia modern itu adalah kita. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tercuah di semesta fasbir, sobron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.